Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, shalom, shalom. Boker tov semuanya. Selamat pagi. Saya kembali datang pagi hari ini. Waktunya lebih mundur ya. Jam pagi hari ini kita sudah ada di jam 7.53 pada tanggal 23 Juni hari Selasa 2020. Puji Tuhan. Kalau saya bergabung pada hari lewat live streaming Facebook, saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan yang memelihara kita adalah Tuhan yang sangat luar biasa untuk kita mengalami perjalanan kita bersama dengan Dia hari lepas hari. Nah, puji Tuhan, hari ini tentunya ada hubungan dengan apa yang saya mau bagi. Title-nya di situ 5780 kalau Anda melihat di screen, 5780 perkataan atau bahasa. Dan apa yang saya mau bagi ini adalah satu special message, satu pesan yang khusus saya mau bagi kepada Anda, menyambung dari live streaming yang barusan tadi malam diadakan oleh Pak Jarod ya, Wijanarko bersama dengan saya dan Pastor Arifin, Timotius Arifin, dengan Pastor Roni Daud, dengan Pastor Tony Mulya. Satu acara yang saya bersyukur atasnya, dan lewat live streaming ini saya mau berkhusus berterima kasih buat Pak Jarod untuk mengangkat topik ini kembali kepada kita semua tentang Father and Son. Karena dengan topik ini maka apa yang sebenarnya melalui kalender Ibrani di 5780 itu sudah Tuhan sampaikan. Dan saya mau sedikit ingatkan kepada kita semua bahwa ini penting. Jadi sekali lagi kalau acara ini saya buat di pagian jam 8, ini khusus to appreciate Pak Jarod Wijanarko yang sudah mengangkat topik ini kembali bersama dengan kami yang bergerak di dalam pemahaman tentang Father and Son yang harus dimunculkan kembali hari-hari. Saya juga berterima kasih buat Pak Timotius Arifin yang saya hormati, yang saya kasih. Beliau adalah satu tokoh yang Tuhan munculkan di hari-hari ini untuk membuat pemahaman tentang Father and Son ini menjadi satu pemahaman yang luar biasa. Mungkin tidak lazim bagi tubuh Kristus, tidak lazim bagi gereja Tuhan, tapi itu Alkitabiah. Itu patut untuk kita lihat kembali tentang hubungan seperti ini yang harus dinyatakan kepada setiap orang percaya, karena memang ini adalah satu agenda Tuhan yang terdalam. Menurut saya ini satu misteri yang sangat dalam yang Tuhan berikan. Kalau kita lihat dari kitab Kejadian sampai Wahyu, memang ini hanya hubungan tentang Father and Son, Bapa dengan putranya. Jadi sekali lagi terima kasih buat Pak Jarod, terima kasih, saya hormati buat apa yang sudah dilakukan tadi malam. Sekali lagi my high appreciation to Pak Jarod, dan my admire to Pastor Timotius Arifin dengan Pastor Roni Daud yang sudah berbicara panjang lebar tentang hal ini. Dan tadi malam bagian saya hanya bersaksi dari kehidupan saya dalam keluarga saya, bagaimana saya masuk dalam pelayanan yang seperti ini, satu pelayanan yang betul saya tidak pernah terpikirkan, tapi karena fondasi yang saya terima di dalam keluarga saya sendiri, maka akhirnya saya menjadi seorang pribadi yang masuk di dalam pergerakan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Puji Tuhan. Jadi doa saya supaya setiap orang percaya ikuti lagi. Kalau Anda mungkin ketinggalan dari acara Zoom tadi malam, itu ada kok di Facebooknya Pak Jarod dan di YouTube-nya beliau. Dan buat Anda yang selalu mengikuti live streaming saya setiap pagi, Anda bisa ikuti pembicaraan kami lewat Zoom dan disiarkan lewat Facebook dan YouTube, untuk supaya Anda lihat kembali bahwa apa sih yang sebenarnya dibicarakan tadi malam, dan satu topik yang mungkin tidak terlalu lazim. Tapi ini topik yang sangat esensial buat saya, satu topik yang sangat penting untuk ditangkap oleh orang-orang percaya. Sehingga apa yang menjadi polanya Tuhan, karena Father and Son itu berbicara tentang blueprint, berbicara tentang pola, berbicara tentang identitas, berbicara tentang otoritas, berbicara banyak hal yang harus diketahui. Dan kalau kita tidak mengerti pola sorga seperti ini, maka kita sulit untuk masuk kepada kedalaman daripada firman Tuhan itu sendiri. Saya sendiri di dalam komunitas kami, Restoration Community, yang diawali dulu namanya City Shakers, kami sudah mulai dari 2006, kita berjalan terus sampai akhirnya Tuhan berkata wadah ini harus menjadi wadah pemulihan. Akhirnya kami rubah menjadi Restoration Community. Dan apa yang saya bagi dalam wadah kami ini berkisar soal ini, karena ini buat kami ini adalah hal yang sangat penting dan esensial. Jadi waktu topik ini kembali diangkat, ini adalah topik yang saya berkata terima kasih Tuhan, dan biarlah setiap orang percaya akhirnya mengerti dan memahami satu figur teladan ya, yang Tuhan mau turunkan melalui orang tua kita sendiri. Dan kalau orang tua kita sendiri tidak dalam Tuhan, maka itu menjadi satu beban doa, karena memang iblis itu berusaha supaya figur itu hilang dari manusia. Ketika figur yang asli, the truth figure is lost,
ketika figur yang asli itu hilang, maka setan masuk dengan figur yang palsu. Dan inilah yang sedang terjadi hari-hari ini pada manusia. Manusia tidak menemukan figur yang sejati, yang masuk adalah figur yang palsu. Nah, ada dua ayat yang saya mau bagi buat Anda semua supaya Anda dikuatkan, karena ini ada hubungannya dengan era yang saya tulis. Anda bisa lihat di layar itu huruf Ibrani, itu huruf P. Huruf P itu tahun Ibrani yang ke-5780. P artinya di bawah ada running text, itu berbicara tentang perkataan atau bahasa. Jadi era ini, satu dekade ini 5780 ini adalah era perkataan atau era bahasa, di mana apa yang kita bisa terima, perkataan dari mana yang kita bisa terima, bahasa yang seperti apa yang kita bisa ikuti, tidak lain kalau bukan dari Dia sendiri. Ada satu ayat yang saya akan bagi di pagi hari ini supaya kita betul-betul melihat bahwa kita dibangun dari mana. Fondasi yang salah itu yang pernah dibangun adalah fondasi dosa. Dan 5780 yang saya selalu katakan, kita masuk kepada era permulaan baru. Era permulaan baru di tahun 2020 menurut kalender Ibrani adalah era P. Dan P itu simbolnya seperti tadi, itu huruf Ibrani. Dalam simbolnya itu adalah perkataan, dan perkataan itu adalah firman. Dan firman yang mana yang harus kita dengar, firman mana yang harus kita teladani. Dan firman itu bukan sekedar perkataan, tapi firman adalah figur. Saya mau kasih lihat kepada Anda satu ayat yang Yesus lontarkan, yang mungkin kalau kita sebagai orang percaya, khususnya pemimpin jemaat, kalau kita tidak perhatikan baik-baik ayat ini mau kemana, kita tidak mengerti esensinya. Sebab kehadiran Yesus tidak hanya hadir untuk menebus kita, tapi Yesus hadir untuk memberikan teladan. Yesus hadir untuk memberikan satu contoh kehidupan. Yesus hadir untuk memberikan bahwa Dia ada di dalam dunia ini untuk memperlihatkan ada sebuah figur yang Dia teladani. Nah, ini yang saya mau kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-8. Mari kita lihat bersama-sama ya. Kita renungkan baik-baik apa yang firman Tuhan katakan. Ini dia dalam Yohanes 8 ayat yang ke-43 dan 44. Coba kita lihat situ. Yohanes 8, tapi saya highlight itu dengan warna kuning karena ini penting. Yohanes 8 ayat 43 dikatakan, apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Why is it that you do not understand my speech? Kalau bahasa Inggris. Kenapa kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman. Jadi di sini kita lihat firman is a language. Firman adalah bahasa. Dan kalau kita lihat apa yang Yesus katakan, kenapa murid-murid Tuhan jadi tidak mudah untuk menangkap? Why is it so very difficult to understand the speech of the word of God? Kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, memang ya, manusia lebih gampang beradaptasi dengan perkataan yang ada di sekeliling. Manusia lebih gampang untuk menerima hal-hal yang ada di sekeliling. Manusia lebih gampang memahami yang namanya bahasa dosa. Tetapi untuk firman, manusia merasa sulit. Apakah Tuhan memang mempersulit untuk kita mengerti Dia? Tidak. Tuhan mau supaya kita mengerti Dia. Tapi problemnya adalah ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, maka manusia akhirnya dikuasai oleh dosa itu sendiri, dan dosa itu melahirkan satu budaya dan akhirnya menjadi satu kebiasaan, dan kebiasaan itu adalah bahasa. Dalam Yohanes 8:43 kita lihat, apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Di bawahnya ayat 44 baru kita bisa lihat, ini dia permasalahannya. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta. Jadi kalau kita lihat di sini, this is the namanya satu fondasi yang palsu. Dan inilah satu bahasa yang sebenarnya tidak diberi, ini bahasa bukan diberikan oleh Bapa di surga. This is a false language. This is ini bahasa yang salah, ini bahasa yang menyesatkan, karena itu diturunkan oleh bapa pendosa, itu setan. Ketika manusia dikuasai oleh dosa, maka manusia lebih cenderung gampang mengerti bahasa dosa. Makanya Yesus katakan, kenapa kamu tidak mengerti bahasaku? Kenapa kamu tidak mengerti firmanku? Karena setan telah melepaskan satu fondasi yang salah, sehingga manusia bertumbuh from a wrong foundation, which produces wrong or false language, yang menghasilkan bahasa yang salah dan bahasa yang justru menyesatkan, membuat manusia kepada kebinasaan. Tapi kalau kita lihat bahwa Yesus datang, Yesus sudah mengampuni kita dengan lewat darah yang tercurah, maka ada satu purpose of God, satu tujuan di mana Dia mau memulihkan hubungan kita lewat apa? Teladan Dia selama 3,5 tahun di bumi. Dia berbicara satu teladan kepada murid-muridnya, akhirnya menjadi penggerak di jemaat mula-mula. Teladan yang dia perlihatkan kepada murid-muridnya adalah satu teladan bahwa dia punya figur yang namanya
figur yang dia teladani sebagai figur Bapa di sorga di situ. Jadi apa yang kita lihat di situ, Yesus berkata di dalam ayat yang lain bahwa dia bukan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi dia berkata-kata dari apa yang dia dengar dari Bapa. Ini satu ayat lagi yang saya mau perlihatkan kepada Anda. Ini dia ayatnya, Anda bisa lihat di situ. Di situ dikatakan bahwa sebab Yohanes 12 sekarang ayat 49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Jadi dia memberikan satu contoh bahwa there is a right figure, ada figur yang benar, yaitu figur Bapa di sorga. Dan disinilah kehidupan yang kita harus pahami bahwa manusia diciptakan untuk bergaul dengan Tuhan yang adalah Bapa pencipta. Tapi Tuhan juga menghadirkan tokoh-tokoh yang akan menjadi panutan, yaitu figur-figur menjadi ayah rohani. Kalau tadi malam Anda ikuti Zoom tadi malam yang sudah disiarkan lewat Facebook Pak Jarod sendiri atau YouTube, Anda bisa di situ mendengar bahwa ada penjelasan bahwa bukan hanya ada Bapa jasmani, ada Bapa rohani, dan ada Bapa di sorga. Kita tidak bisa bypass kalau hidup kita figur dengan Bapa jasmani kita rusak. Kita tidak bisa berkata kepada pencipta kita Bapa. Kenapa? Karena untuk memahami figur yang tidak terlihat itu, it's unique, it's difficult. Dan Tuhan memberikan satu figur yang dapat kita lihat, yaitu figur Bapa jasmani kita. Dan kalau kita dapat figur Bapa jasmani kita, maka itu lebih mudah untuk kita mengenal Bapa di sorga. Lebih mudah. Jembatannya adalah kalau figur Bapa jasmani kita baik, lalu kita mau bertumbuh secara rohani, kita menemukan figur Bapa rohani itu lebih cepat. Dan waktu kita menemukan figur Bapa rohani, lebih cepat lagi untuk kita mengerti bahasa yang diberikan oleh Bapa sorgawi. Jadi apa yang saya mau sampaikan kepada Anda semua adalah, kalau Anda melihat bahwa Anda memiliki satu figur jasmani yang rusak di dalam kehidupanmu, mari Anda berdoa, lalu Anda melepaskan pengampunan kepada figur orang tua jasmani Anda. Kalau mereka, orang tua jasmani Anda, tidak menjadi teladan, tidak memberikan contoh, maka sebagai sekarang orang-orang yang sudah percaya, Anda wajib untuk menyelesaikan masa lalu yang rusak, yang menghasilkan Anda menjadi pribadi yang dikuasai oleh dosa. Jadi saya mau sarankan buat Anda pagi hari ini, berdoalah buat orang tua atau figur ayah yang gagal menjadi figur ayah yang benar. Doakan mereka, doakan dia, supaya ketika Anda mendoakan figur jasmani, orang tua jasmani Anda mendoakan, terjadi pemulihan di situ, terjadi rekonsiliasi, sehingga memudahkan Anda untuk berjalan lagi secara rohani, sampai Anda masuk kepada kedalaman pengertian tentang Bapa di sorga. Kita tidak bisa lompat, kita tidak bisa langsung berbicara kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, dan kita bersebut Aba, sementara figur jasmani kita rusak. Karena figur jasmani itu merupakan satu figur yang bisa dilihat secara jelas. Dan saya melihat di dalam perjalanan hidup saya, orang-orang yang menyebut Bapa di sorga tapi figur jasmani mereka hancur, itu adalah orang-orang yang susah untuk masuk kepada satu pengalaman, apalagi perjalanan firman yang dalam. Ketika mereka menemukan Bapa rohani, akhirnya begini, saya lihat ya, ini fakta orang-orang yang saya lihat, saya datang mereka ngobrol, akhirnya apa? Karena mereka sudah gagal dengan figur Bapa jasmani, kemudian ketika mereka menemukan figur Bapa rohani, mereka merasa tidak cocok lagi, berhenti, cari lagi figur Bapa rohani, carilah. Kenapa? Karena kegagalan dengan figur jasmani membuat mereka sulit untuk menemukan figur Bapa rohani. Akhirnya berganti-ganti, karena kepahitan yang mereka alami secara jasmani membuat sulit mereka untuk menemukan seorang tokoh rohani. Ini penting. Tokoh rohani akan menjadi panutan, menjadi figur Bapa bagi orang itu, untuk membawa lebih dalam lagi kepada apa yang disebut Bapa rohani, Bapa sorgawi. Jadi ini saya lihat kenapa orang akhirnya melihat satu figur, dia kecewa, dia cari lagi figur yang lain. Oh, ini ini bukan Bapak saya, ternyata cari. Kenapa seperti itu? Padahal di awal-awal saya banyak melihat kesaksian. Orang itu berkata, saya dapat dari Tuhan bahwa Bapak lah yang menjadi Bapak rohani saya. Tapi di dalam perjalanan, dia mengalami kepahitan, dia mengalami kecewaan, dan akhirnya dia mundur, dia meninggalkan orang yang pertama kali yang dia katakan, aku dapat dari Tuhan bahwa Bapak lah yang menjadi Bapak rohani saya. Tapi dalam perjalanan mengalami kekecewaan, sebab sesuatu yang mungkin dia rasa tidak cocok, lalu dia pindah.
Menurut saya itu ada kesalahan. Kenapa? Karena figur Bapa jasmaninya rusak. Kalau dia betul-betul dapat dari Tuhan bahwa itu adalah tokoh rohani yang akan menjadi figur Bapa rohani, maka dia akan berjalan, dia akan melihat tuntunan dan melihat guidance, sehingga dia akan mampu memahami kedalaman pewahyuan dan memahami yang namanya Bapa sorgawi seperti apa. Jadi lewat tayangan live streaming pagi hari ini menyambung apa yang sudah dilakukan tadi malam, saya juga katakan bahwa apa yang saya bagikan di 5780 era P, era perkataan atau era bahasa, mari saya rindu supaya Anda yang selalu mengikuti live streaming saya sudah hampir 3 tahun. Nanti September kami memasuki September Oktober memasuki yang ketiga tahun. Saya hanya mau sampaikan begini. Mari kalau Anda mengalami figur yang rusak dalam keluarga Anda sendiri, doakan keluarga Anda supaya terjadi restorasi terlebih dahulu secara jasmani, supaya Anda mampu bergerak maju lagi, akhirnya Anda menerima bimbingan seseorang yang menjadi figur yang menjadi Bapa rohani Anda. Lalu kalau Anda sudah mendapatkan, kalau saya yakin kalau Anda pulih Bapa jasmani Anda, maka dengan Bapa rohani Anda juga akan dapat berjalan bersama dia terus, tidak bisa ganti-ganti. Mana ada seorang Bapa jasmani bisa ganti-ganti. Sebenarnya ini berbicara tentang satu hubungan yang kekal. It is irreplaceable. Irreplaceable artinya gini, tidak bisa ganti-ganti. Nggak bisa. Kalau Anda sudah menemukan, kalau Anda figur Bapa jasmani tidak bisa ganti dengan Bapa yang lain. Come on, karena ini berbicara tentang garis keturunan. Nggak bisa. Jadi ini dia yang nanti di lain waktu saya akan bagikan hal ini lebih khusus lagi. Atau nanti lewat acara bergabung lagi dengan Pak Jarod. Kalau saya dapat bagian, saya juga akan bagi tentang hal ini. Tapi saya bersyukur sekali lagi buat apa yang Tuhan percayakan lewat tadi malam. Karena ini adalah era permulaan baru. So this is truly the era of the new beginning. The era of the word, the era of language that comes from the true Father. Haleluya. Jadi apa yang saya mau katakan kepada Anda semua, mari renungkan baik-baik, lihat dalam dirimu supaya tidak terjadi pengulangan kegagalan di masa lalu. Kalau Alkitab katakan, kalau apa yang saya dapatkan bahwa 5780 harus menjadi sebuah era permulaan baru, berbicara tentang apa? Tidak boleh ada pengulangan kesalahan di masa lalu, tidak boleh ada kegagalan di masa lalu terulang lagi, yang hasil dari kepahitan, yang hasil dari kekecewaan tidak boleh terjadi lagi. Berarti ada hal-hal yang perlu kita pulihkan. Yang sangat esensial yang kita perlu pulihkan kembali adalah figur. Kalau figur Anda secara jasmani hilang, now it's time for you to pray and to release forgiveness. Ini waktunya Anda berdoa dan melepaskan pengampunan kepada orang yang ada di atasmu, yang menjadi orang tuamu. Ampuni dia, berkati dia, do something that you never done before. Saya punya tips buat Anda. Kalau Anda punya kepahitan dengan orang tua, khususnya dengan ayah Anda, lalu Anda sudah berdoa dan mengampuni lalu Anda berdoa sudah mengampuni dia, maka tiba saatnya Anda melakukan sesuatu yang signifikan. Apa itu? Contohnya, kalau Anda tidak pernah berbuat sesuatu kebaikan buat dia, buat sesuatu, belikan dia sesuatu yang personal buat Bapa jasmanimu. Berikan sesuatu. Sebab waktu Anda berikan sesuatu, Anda memberikan sebuah appreciation kepada dia. Kalau dia pulih, kalau Bapa jasmanimu pulih, maka hidupmu akan berjalan cepat. Sebab ini penting untuk kita pahami. Blessings itu, berkat itu datangnya dari Bapa. Jadi kalau Anda pulih hubungan jasmanimu dengan Bapa jasmanimu, maka langsung atau tidak langsung, dia akan melepaskan berkat untuk perjalananmu ke depan. Langsung atau tidak langsung, maksud saya itu begini, apakah dia langsung mendoakan Anda atau tidak. Sebab the nature of a true father, sifat dari Bapa yang sesungguhnya adalah to release, untuk melepaskan kita berjalan terus ke depan dan menggapai masa depan. Karena hanya Bapa lah yang bisa melepaskan masa depan Anda dan kita semua. Kalau bayangkan, kalau Bapa jasmani rusak, apa yang dia lepaskan? Jadi kalau Anda sudah mendengarkan apa yang saya bagi pada pagi hari ini, sekali lagi, kalau Anda rusak hubungannya dengan Bapa jasmani, doakan dia, ampuni dia, and do something significant. Lakukan sesuatu yang sangat signifikan untuk dia, sesuatu yang sangat nyata buat dia. Apakah satu pemberian supaya waktu terjadi pemulihan. Ingat ini perkataan saya, ketika Bapa jasmanimu pulih, maka langsung atau tidak langsung dia melepaskan atau dia merilis, dia melepaskan satu berkat untuk Anda masuk kepada masa depan, sehingga perjalananmu tidak terhalang, doamu tidak terhalang. Sebab itu berbicara tentang pola sorga, ya, pola sorga yang kita tidak bisa lupakan itu, tidak bisa abaikan itu. That is the divine order, the heavenly divine order.
Above all there is a figure. Di atas kita ada satu figur. Itu yang harus kita kenali baik-baik dan kita dalami baik-baik. So puji Tuhan, yang saya mau bagikan pada pagi hari ini di live streaming saya, yaitu era P5780, era perkataan atau era bahasa, sebuah era permulaan baru di mana kita hanya bisa menangkap perkataan Bapa kita. Kita bisa menangkap perkataan Bapa di sorga kalau semua itu sudah pulih, jasmani sudah pulih, lalu kita punya figur Bapa rohani, dan kita mudah untuk menangkap apa yang dikatakan oleh Bapa di sorga melalui kehadiran Rohnya yang kudus. Praise the Lord everyone. Saya mau katakan, maju terus. Saya berdoa saya akan terus berdoa sampai Anda pulih hubungan Anda dengan orang tua Anda, khususnya dengan bapamu sendiri, dengan ayahmu, dengan papamu sendiri, papi atau dedi. Kalau Anda pulih hubungan itu, maka Anda mudah untuk berjalan terus masuk dalam pengenapan pewahyuan. Saya selalu berdoa karena saya tahu apa yang Tuhan taruh dalam hati saya tentang hal ini. Saya akan terus berdoa. The fatherless generation must be restored. Generasi yang kehilangan figur harus dipulihkan supaya mereka bisa berjalan masuk kepada destiny. Saya berdoa, itu sebabnya saya harus juga ada di live streaming ini almost every day, hampir setiap hari, sebab berhubungan dengan pemulihan segala sesuatu. So, Anda semua yang sudah menyaksikan live streaming, renungkan baik-baik, bagikan juga live streaming ini kepada teman-teman Anda, bahwa pentingnya sebuah figur, dan supaya apa? Supaya Anda juga bisa melihat sahabat-sahabatmu, keluargamu juga dipulihkan, akhirnya bisa berjalan terus masuk kepada destiny ilahi secara profetik, secara rohani yang Tuhan sediakan buat kita semua. Dan saya berdoa, kalau Anda belum pernah menemukan figur Bapa rohani, saya berdoa supaya Anda juga dapat akhirnya setelah pulih dengan Bapa jasmani, Anda pun akan menemukan figur yang disebut Bapa rohanimu, supaya Anda bisa mengerti apa yang dikaruniakan lewat firman Tuhan yang dibukakan. Maka berkat itu akan mengalir dari situ. Puji Tuhan ya. So shalom buat semuanya. Selamat lagi memasuki hari ini. Biarlah hari ini menjadi hari luar biasa. Tanggal 23 Juni 2020, hari Selasa 5780. Era P atau perkataan atau bahasa yang harus kita tangkap dengan jelas. Sebab Tuhan mengasihi kita semua. Dan Dia mau supaya hidup kita pulih dari semua akibat-akibat dosa dari setan yang telah menjadi bapa yang palsu terhadap manusia. God bless you everyone. Sekali lagi saya katakan setiap hari, berjalan terus, lihat ke depan, jangan menoleh ke belakang, berjalan sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. So everybody, stay focused, stay blessed, stay rejoice, stay on fire, stay deep in this revelation, stay alive, stay connected with the covenant that is the covenant of grace. Dan terakhir, saya mau katakan special thanks to Pak Jarod Wijanarko. Kalau Pak Jarod menyaksikan tayangan Facebook ini, saya mau katakan, Pak Jarod, saya biasa panggil dia Mas Jarod. Ayo mari maju terus. Apa yang Tuhan percayakan kepada Anda, satu potensi untuk bawa banyak orang masuk dalam pemulihan keluarga. Dan kalau keluarga pulih, pasti juga secara ilahi, secara destiny rohani itu juga akan pulih. Terima kasih sekali lagi Pak Jarod. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi semuanya. I love you, I love you, I love you. Praise the Lord. Hallelujah. Yes.